air hujan yang membuat petani itu senang, gawok dengan tanamannya yang tumbuh sebab air hujan itu. Tapi itu sementara saja. Jadi yang keadaan dunia yang bikin kita heran, wah dan lain sebagainya itu sementara. Kenapa? Karena sebentar lagi itu maya hijau. Suatu yang tampak hebat. Iya, tampak hebat itu sebentar lagi dia akan mati. Dengan? Dia akan mati kan? Pastinya semua makhluk akan mati. Makanya. Jadi taruhlah mamanya sekarang taruhlah kita ambil contoh mamanya bupati, mamanya ya, sedang menjabat sekarang. Sepertinya tidak akan mati, tidak akan lengser dan lain sebagainya. Tapi sebentar lagi, 10 tahun lagi paling lama dia kan sudah lengser kan, setelah lengser kan sudah bukan apa-apa lagi kan. Betul. Sama dengan tanaman di sawah. Seakan-akan hijau ruyu. Jadi hebat. Bentar lagi dia kan akan kuning kan. Betul. Setelah kuning akan rontok. Ya kan rontok dan akan diinjak-injak. Betul. Kita potong dulu Pak Kiai. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, sore dengan siapa di mana? Dengan Ansori dari Larangan Selampar. Ansori dari Larangan dengan Kiai Haji Rasap. Monggo langsung pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya bagaimana hukumnya pegawai negeri yang hasil kerjanya dengan cara menyogok. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi. Ada lagi. Terima kasih Ansori. Iya, terima kasih. Di belakang Ansori barangkali ingin bergabung, monggo silakan, masih ada kesempatan di 0877762299, juga di 034327.000. Ini mengenai PNS ini, kasarannya PNS begitu ya Pak Kiai ya. Bagaimana hukumannya katanya? Hukumnya secara agama barangkali juga PNS yang menyogok katanya begitu. Ya, kalau memang dia itu kapasitasnya tidak ya. Jadi dia itu diterima padahal kapasitasnya belum memadai, bukan kapasitas dia begitu ya Pak Kiai. Ini kan mungkin yang ditanyakan hasil gajinya mungkin kan ya. Iya. Uang yang diterima nantinya halal atau tidak begitu. Yang diterima. Kalau memang sudah kapasitas dia, artinya dia itu sudah kalau uangnya itu tetap halal. Cuma nyogoknya tetap dosa. Berarti Pak Kiai? Kenapa? Berarti tetap halal uangnya. Halal. Iya, karena memang sudah kapasitas dia kan. Oh, kalau ada yang bilang begini Pak Kiai, sebenarnya misalnya saya ibaratkan A dan B ya Pak Kiai ya. Yang ikut tesan itu adalah A. Tapi sebenarnya B gara-gara menyogok jadi si A yang keterima. Nah, jadi kan sebenarnya haknya si B. Nah, bagaimana Pak Kiai? Jadi dipakai joki maksudnya. Bukan sebenarnya kan nilainya bukan haknya dia yang betul nilainya si B ini yang harusnya masuk tamak karena pakai sogokan, si A nih yang masuk begitu Pak Kiai. Yang itu berarti kapasitasnya kan kapasitas yang lebih mampu kan lebih mampu B berarti kan. Betul, lebih mampu yang B. Tapi berarti, yang masuk yang A. Ya berarti dia tidak berhak menjadi pegawai negeri berarti. Karena kapasitasnya dia tidak mampu untuk jadi, karena masih ada yang lebih tinggi kok. Terus statusnya bagaimana ini? Status haram atau halal kan nanti gaji yang diterima setiap bulannya? Suatu yang timbul dari barang haram ya anunya haram nanti. Berarti nanti hasilnya menjadi haram untuk Iya. Karena bukan haknya ya Pak Kiai ya. Bukan haknya. Oke. Tapi kalau misalnya lambat laun ada yang berkata begini, iya kan dulu nyogok pertamanya, tapi kan ke belakangnya karena jerih payahnya. Jadi kan itu adalah usahanya. Bagaimana Pak Kiai? Ya kan perantaraannya sekarang. Perantaraan ini yang dibuat dia jalan untuk bisa diterima itu kan mengambil hak orang lain. Kan nggak boleh mengambil hak orang lain. Haram ya. Tetap. Jadi ya udahlah, kalau ada yang baik aja dikerjakan. Kalau nggak bisa di CPNS nggak usah jogok gitu ya Pak Kiai, usaha aja. Begitu. Nah, ini salah satu kehidupan dunia ya Pak Kiai ya. Sogok menyogok ini juga yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Oke, teman-teman silakan, masih ada kesempatan lain di 0877622966 sebelum Pak Kiai Rashad ini melanjutkan. Barangkali ternyata ini bergabung ingin bertanya mengenai hakikat dunia atau mengenai apa saja yang seperti disampaikan oleh Ansori mengenai sogokan, bisa monggo. Dan selain tadi disiram, itu lanjutannya bahwa semuanya pasti akan mati ya Pak Kiai ya, meninggal. Iya. Pastinya akan meninggal. Jadi ketika itu diagung-agungkan, pasti nanti kalau sudah pada akhirnya, pada masanya, ya pasti akan gugur juga begitu.
Dan setelah mati, jadi semua yang 6 itu nggak ada gunanya, kecuali yang untuk akhirat. Jadi 3 hal ya Pak Kiai. 6 hal tadi kan. Oh betul, yang untuk akhirat nantinya. Kecuali yang untuk akhirat, misalnya begini. Gimana jadi Pak Kiai? kita, mamanya, taruhlah kita kenapa kamu cari uang, taruhlah. Apa untuk banyak-banyakan uang, untuk cung-cungan dengan bukan. Enggak, saya ini untuk mendapatkan rezeki halal. Bahasa Maduranya itu untuk mencari syarat ibadah dan lain sebagainya. Itu bukan dunia, itu sudah. Bukan masuk ke dunia, bukan masuk dunia yang tadi. Karena tujuannya untuk akhirat. Jadi itu dikatakan ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu adalah tempat menanam untuk akhirat. Jadi makanya sekarang, kenapa kamu taruhlah kampanye. Kenapa kamu bekerja? Ya saya ingin dapat sandang pangan. Yang di antara sandang saya itu untuk menutupi aurat cari uang untuk menutupi aurat itu bukan dunia, itu sudah akhirat. Karena menutup aurat itu wajib kan begitu. Jadi itu dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam untuk akhirat, ya begitu. Jadi kenapa kamu ingin banyak anak, ingin kawin di antaranya, namanya ya. Di antaranya saya ingin kawin karena saya ingin punya anak, biar nanti ada yang mendoakan saya, setelah saya umpamanya. Nah itu akhirat ya? Iya, akhirat tidak masuk kayak yang tadi yang banyak-banyakan anak sukses-suksesan, nggak masuk. Jadi kembali lagi kepada niatnya juga mungkin. Betul. Walaupun niat itu tidak bisa dibuat-buat karena Allah tahu hati kita. Betul. Kalau misalnya begini, niatnya sebenarnya awalnya karena dunia, tapi karena terus-menerus ditanami hal-hal yang nanti akan ke akhirat, akhirnya ditanamkan di hatinya ke akhirat. Itu bagaimana Pak Kiai? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, seperti anak kecil. Anak kecil asalnya sholat itu karena dipukul oleh. Betul. Karena takut. Karena takut. Akhirnya sudah kulino sholat, nggak enak kalau nggak sholat. Ya seperti itu. Ya, kemudian seperti itu. Akhirnya mengerti. Jadi kita proses. Jadi kadang-kadang kita itu untuk menjadi orang baik itu kita butuh proses memang. Betul. Yang prosesnya itu yang cukup berat ya Pak Kiai ya. Halo, selamat sore. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Subandi dari Bagandan. Subandi dari Bagandan. Monggo silakan. Iya. Pertanyaan, Mbak. Iya, pertanyaannya monggo silakan. Bagaimana ilmu di dunia dan bagaimana kalau bisa diambil akhirat? Maksudnya? Bagaimana ilmu yang menuju di akhirat? Bagaimana ilmu dunia yang akhirnya akan menuju ke akhirat gitu? Iya. Oke, paham. Contohnya. Contohnya apa misalnya katanya? Halo? Bekerja nih. Oh, dalam pekerjaan begitu ya? Oke. Iya, Anda paham. Supandi ada lagi? Oke, terima kasih untuk Supandi. Ini Pak Kiai, barangkali begini katanya, ada ilmu yang di dunia itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Kiai Rasad barusan, bahwa ilmu di dunia itu bisa menjadi ilmu akhirat nantinya. Nah, misalnya seperti apa nantinya ilmu yang nantinya tidak hanya didapat di dunia, tapi menuju untuk ilmu akhirat? Saya tidak begitu paham ya Pak Kiai. Saya tidak paham terus. Mungkin yang seperti tadi itu dalam pekerjaan, misalnya pekerjaan niatnya bekerja untuk mencari uang kata Pak Kiai, tapi kan niatnya untuk memberi nafkah keluarga, untuk supaya nanti dia menjadi orang yang pandai dalam beragama misalnya, lain itu kan menuju ke akhirat. Nah ini bagaimana katanya Pak Kiai? Yang apanya yang ditanyakan? Saya nggak ngerti dengan pertanyaan. Iya, ini juga sedikit rancu tadi, juga nggak bisa jelasin juga si Supandi nanti. Bagaimana ilmu di akhirat katanya, di dunia? Begini saja. Jadi ilmu yang apa namanya? Kalau dalam disiplin agama, ilmu yang disuruh cari oleh Nabi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat di situ. Kenapa dikatakan begitu? Itu tadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib untuk semua orang Islam, untuk orang muslim. Di situ adalah ilmunya ilmu agama. Yang dimaksud di situ adalah ilmu agama. Kenapa? Karena muslim diwajibkan untuk melaksanakan agamanya. Iya kan? Jadi kita dalam pelaksanaan agama itu kita harus tahu ilmunya. Jadi wajib kita wajib melaksanakan agama kan? Kita wajib melaksanakan
agama, ya kan begitu kan. Nah, kalau kemudian kita melaksanakan agama itu kita harus tahu ilmunya. Betul. Ya itulah. Betul. Jadi mungkin itu yang dimaksud ya. Ya, jadi kita yang ilmu yang diperintah oleh Nabi untuk dicari itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu tadi ilmu yang akan kita pakai sehari-hari. Jadi seperti sholat, dia seperti juga mengatur diri kita agar tidak sombong, agar tidak. Wah, sulit sekali itu, kan makanya. Jadi sangat-sangat ilmu yang harus kita pelajari sebenarnya banyak sekali. Terus kita ini lebih terus terang aja, lebih mementingkan kepada apa ilmu-ilmu yang sifatnya hanya keduniaan saja. Padahal kadang-kadang ilmu yang bersifat keduniaan itu mamanya taruhlah. Itu kadang-kadang tidak harus dicari ilmunya. Kita cukup langsung praktek saja. Taruhlah umpamanya sekarang seorang bengkel sepeda motor dengan lulusan umpamanya STM teknik, SMK teknik umpamanya, pandai mana dia memperbaiki sepeda motor? Pandai memperbaiki sepeda motor sepertinya. Pandai mana? Pandai bengkel kan? Oh, ya, betul. Iya kan? Jadi STM maunya kita sekolah di teknik, tapi kita hanya sekolah saja, hanya ilmunya saja. Tidak ada prakteknya. Dengan itu tadi teknik dengan pekerja bengkel sepeda motor yang tidak pernah sekolah, tidak pernah sekolah yang langsung praktek, pandai mana? Pandai yang langsung praktek kan kadang-kadang begitu. Jadi sekarang namanya kita sekolah di SMK Tata Boga, lalu memasak lebih pandai mana dengan ibu rumah tangga? Dengan rumah tangga. Ibu lah. Tanya. Makanya. Umi ini ada Umi di samping. Kadang-kadang kita seperti itu. Jadi itu namanya kita itu mencari suatu yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Oke. Dan seperti itu mungkin kita buang-buang usia, buang-buang umur mungkin. Dan kenyataannya kan memang orang-orang pandai seperti Bill Gates, kan kaya dia. Dia kaya bukan lulusan sekolahan kan? Iya kan? Kan bukan lulusan sekolahan dia. Iya, dia penemu. Penemu saja. Jadi istilahnya kita sering dengar bahwasanya kelemahan perguruan tinggi kita ini adalah karena terlalu banyak teori. Hanya teori saja, kita tidak mau mengadakan riset. Ya memang seperti itu. Memang ilmu dunia ini lebih banyak mementingkan riset daripada praktek, daripada teorinya, daripada berteori. Kalau kita hanya pandai berteori, kita akan menjadikan kita ini mencari lapangan kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Yang kita harapkan adalah menciptakan ya, menciptakan lapangan kerja kan. Oke. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Mulyadi, Mbak. Mulyadi di mana, Mul? Di Panglekur. Di Panglekur. Monggo Mulyadi langsung pertanyaannya dengan Kiai Imam. Boleh bertanya tentang masalah itu poin langsung saja lah. Boleh, intinya kata Pak Kiai, monggo. Enggak kasihan yang lain. Disunahkan katanya kalau sahur itu kan diakhiri. Sedangkan bukanya kan disegerakan. Iya. Bagaimana dengan seorang muadzin itu? Apakah adzan langsung diadzan? Apakah dia mendapatkan sunnah waktu dari buka puasa yang untuk mensegerakan itu? Ya, begini maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya orang Madura sunnah segera buka itu ya betalin saja. Takjil istilahnya. Takjil itu mensegerakan. Iya, takjil itu. Jadi segera buka itu masa harus makan nasi enggak kan? Betul. Kita membatalkan ya. Iya, yang penting kita puasanya sudah batal itu takjil. Takjil bukan ain pakai takjil. Takjil. Ajjala yu'ajjilu takjilan. Takjilan itu mensegerakan. Jadi kalau sahur mengakhirkan sahurnya ya. Kenapa? Ya banyak anunya. Jadi energi yang kita makan itu masih segar, lalu kita puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, habis sahur itu kan langsung sholat kan. Betul. Terus bagaimana muadzin itu katanya Pak Kiai? Ya muadzin sudah jawab tadi kan. Suruh betalin, suruh nginum sudah takjil itu sudah. Jadi nggak sulit amat. Betul, santai aja. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Rika di Pamekasan. Ibu Rika di Pamekasan, langsung pertanyaannya Ibu Rika. Ya. Assalamualaikum Kiai. Oke, langsung dipoin aja. Waalaikumsalam. Iya, pertanyaan saya ini dua.
Kan sekarang Kiai lagi ngetol-ngetolnya santri ingin menjadi hafid atau hafidoh. Iya, oke. Bagaimana kalau seumpamanya gagal di tengah jalan? Umpamanya masih nyampe 15 juz itu berhenti. Ya, kedua, bagaimana hukumnya perempuan haid baca Al-Quran dengan alasan niat zikir atau mengingat hafalan? Sudah begitu saja? Iya, terima kasih. Sama-sama. Pak Kiai, ada 2 pertanyaan dari Mbak Ibu Rika. Ini mengenai hafiz ya atau hafidah yang gagal di tengah jalan. Kemudian yang kedua, hukumnya perempuan yang menstruasi untuk menghafal atau menghafalkan Al-Quran begitu. Monggo Pak Kiai. Jadi yang pertama itu umpamanya sudah dapat 15. Asalkan yang 15 juz itu tidak terlupakan karena tidak sengaja. Karena tidak, asalkan jangan yang 15 yang dapat 15 itu jangan sampai hilang dari ingatan dengan cara terus dibaca. Terus dilantunkan. Iya, dibaca. Enggak apa-apa, enggak dosa. Oh, kalau berdosa itu kalau tidak kalau nanti hafalannya itu lalu hilang karena tidak dibaca, itu dosa. Jadi kita maunya kita jangan jauh-jauh, kita hafal Yasin saja, lalu karena tidak dibaca lalu jadi tidak hafal, dosa. Gitu. Jadi mamanya kalau memang hafalnya sudah 15, ya itu saja jaga. Kira-kira tidak mampu, kalau saya harus 30 juz saya enggak bisa jaga ini. Ya sudah, berhenti saja di situ. Berhenti saja di situ di juz yang ke-15 itu. Karena dimantapkan ya. Dan itu dijaga, jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa karena tidak dijaga, karena tidak diulang-ulang, karena tidak dibaca lagi. Lalai dosa. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang kalau niat zikir itu berarti putus-putus. Jadi mamanya Qurannya itu putus-putus, berarti nggak apa-apa. Jadi namanya ada orang mati, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan Quran itu. Tapi itu zikir niatnya nggak apa-apa. Jadi namanya kita baca subhanallah mamanya. Itu kan zikir itu. Jadi kalau baca kita subhanallahnya baca bismillah mau makan nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau makan baca bismillahnya niat baca bismillah yang di Al-Quran itu ya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya baca surat, misalnya surat ayat kursi, baca ayat kursi begitu ketika mens nggak apa-apa Pak Kiai. Nggak boleh kan itu bukan potongan ya, bukan pisah-pisah. Bukan terpotong-potong. Oke. Jadi kalau perempuan menstruasi nggak boleh kecuali ini agak ada tips saya sedikit untuk ibu-ibu yang ngaji Quran. Itu kalau ikut Imam Malik itu boleh baca, jadi boleh mendengarkan mamanya. Lalu satu kalimat ada keliru nggak apa-apa baca. Mamanya fakafarot mamanya, lalu dibaca fakafaru mamanya. Fakafarot. Nah, gitu. Nggak apa-apa. Membenarkan. Kita membenarkan itu nggak apa-apa, tapi Imam Malik itu keterangannya kita harus ada. Jadi kalau kita ngajar lalu kita perempuan kita ya kan, lalu ngajar anak kita taruhlah mamanya, lalu anak kita itu bacanya mamanya keliru lalu digunakan sepotong-sepotong, itu menurut Imam Malik nggak apa-apa. Jangan diterusi sepotong-sepotong. Wah, barusan ada yang gabungan Pak Kiai, udah terputus lagi. Silakan bergabung lagi teman-teman, masih ada kesempatan ini. Jadi kalau intinya kalau membaca surat lengkap tidak boleh Pak Kiai ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, sore, dengan siapa di mana? Dengan Siva di Batin. Siva Batin, pertanyaannya langsung Siva. Ya, pertanyaannya barusan lanjutan yang barusan enggak. Kalau perempuan menstruasi itu kalau berzikir boleh enggak ya? Boleh sudah. Boleh ya, berzikir. Boleh. Terus gini Pak ya, saya pengen nanya lagi. Gini Pak, kalau misalkan ada pasangan gitu ya, si cowoknya ini pergi gitu tanpa nggak ada beritanya gitu, biar cowok itu ingat gitu. Si perempuan ini baca ini Pak, wa alqu itu alaika mahabbatan ini. Artinya terus dosa nggak kalau dibacain itu? Dibaca-bacain, jambi-jambi. Enggak, bukan jambi-jambi. Iya, paham, enggak, iya. Saya kurang paham dipakai. Itu bahaya nggak dan dosa nggak baca itu? Iya, begitu saja Mbak Siva. Ya itu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kurang paham ini Pak Kiai. Saya bukan jambi-jambi katanya. Gimana ini Pak Kiai? Itu di ayat sepotong satu ayat dari Al-Quran. Di situ alqa itu alaika mahabbatan minni, dan aku
aku timbulkan rasa kasih sayang Fir'aun kepada kamu Musa. Waktu Musa itu Nabi masih kecil. Dan itu oleh orang-orang sekarang itu dibuat jampi-jampi untuk pengasihan gitu. Untuk meluluhkan hati. Iya, pada hati. Jadi untuk menarik lawan jin dan lain sebagainya. Kalau itu tujuannya ya pasangan itu hanya pacaran ya dosa dong. Dosa. Iya, karena untuk pacaran. Entah kalau dia itu sudah suaminya lalu ingin istrinya kasihan kepada kepada suaminya, supaya ingin cintanya sayang bertambah gitu ya. Bertambah sayang. apa-apa. Kalau tujuannya untuk pacaran seperti pasangan pacaran ya nggak boleh. Kalau misalnya bukan untuk pacaran tapi untuk seumpama bisa disegani oleh orang, barangkali untuk bisa saling mereka tidak berpikiran jelek, begitu Pak Kiai, bagaimana? Iya tuh apa-apa. Pokoknya yang positif ya Pak Kiai ya. Dosa nggak katanya tadi kalau itu hanya untuk pacar? Dosa ya, udah nggak boleh, udah nggak boleh ya dosa. Wah, seru sekali nih Pak Kiai, tapi di break dulu sebentar Pak Kiai ya, karena setelah satu ini kita kembali lagi dengan, ada penelpon lagi, diangkat aja kasihan nih Pak Kiai ya. Halo, selamat sore. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Muksin Hayal Potoan. Iya, Muksin, yang tadi Potoan. Iya, mau nggak silakan pertanyaannya? Kalau gimana hukumnya orang yang mengamalkan hadis yang dhaif, sedangkan yang hadis yang sahih nggak ada saja. Yang kedua, sudah umum di kalangan masyarakat kalau tidurnya orang puasa itu ibadah ya Pak Kiai. Iya. Apakah hadisnya sahih? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kiai, barangkali bisa dijelaskan. Kalau hadis dhaif itu boleh dikerjakan kalau dalam boleh dikerjakan dalam afdalul a'mal. Jadi umpamanya ada hadis yang menerangkan kamu umpamanya harus baca kulhu 100 kali. Itu ya boleh saja walaupun hadisnya dhaif. Itu namanya dalam afdalul amal. Kenapa? Karena baca kulhu 100 kali itu afdalul amal. Jadi kalau bukan afdalul amal dalam menentukan hukumnya main bola halal tapi hadisnya dhaif ya nggak boleh dipakai keputusan hukum. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tidurnya orang puasa. Jadi begini. Jadi pekerjaan yang sifatnya seperti pekerjaan dunia itu kalau diniati baik maka menjadi baik. Bisa menjadi pekerjaan akhirat. Bisa menjadi ibadah. Jadi kita saya akan tidur saja. Nanti saya kalau ngobrol pasti ngerasani orang. Ya, menggunjingkan orang. Jadi tidurnya itu ibadah, nilai ibadah. Itu yang dimaksud dengan ibadah ya. Jadi maksudnya tidurnya orang puasa itu ibadah itu kalau ada niatan-niatan seperti itu. Kalau cuma molor saja. Kalau cuma molor saja atau ngantuk atau lalu tidur terus ya. Begini, saya nggak mau baca Al-Quran, mending saya tidur aja, kan sama-sama ibadah. Nah itu nggak bisa begitu. Boleh ya, jadi tidurnya itu ibadah kalau ada tujuan ibadah di situ. Ya. Daripada saya mengunjing, mending saya tidur. Nah itu baru ibadah. Kalau saya lebih daripada baca Quran saya tidur aja ibadah. Ya nggak dapat itu. Bukan begitu cara pengertiannya. Salah ya. Jadi semuanya tergantung sama niat ya Pak Kiai ya. Kadang-kadang begitu. Betul. Dan jadi kalau pekerjaan itu boleh dalam syariat, itu kadang-kadang kalau diniati